Balik lagi bersama saya Murdianto, mahasiswa dari Fakultas Program Studi Apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi tentang penyakit COVID-19. Nah, itu berdasarkan update pertanggal 1 April tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia yang dinyatakan positif sebanyak 1.677 pasien. Berikut saya akan memberikan edukasi yang terkait beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindari penyebaran penyakit COVID-19. Saat badan kita sehat, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama nih ya guys, itu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Itu pastikan seluruh bagian permukaan tangan itu tercuci bersih oleh air sesuai dengan anjuran dari WHO. Yang kedua, pastikan asupan gizi terpenuhi secara cukup dengan komposisi yang seimbang. Yang ketiga, rajin berolahraga di pagi hari dan istirahat yang cukup, karena itu dapat mempengaruhi imunitas tubuh kita. Nah, yang keempat, itu mengkonsumsi makanan yang dari daging harus dimasak secara matang ya guys. Jangan memakan makanan dari bahan dasar daging yang mentah. Yang kelima, jika kontak dengan orang lain saat di tempat umum, pastikan selalu menjaga jarak atau melakukan physical distancing, paling tidak dengan jarak 1,5 meter sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, untuk saat badan kita sakit, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika merasakan gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, pada saat batuk atau pilek, kita wajib menggunakan masker dan menerapkan etika batuk dan pilek yang baik dan benar agar tidak menularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Itu tips untuk mencegah dan menghindari penularan virus COVID-19. Lalu sobat pasti ini akan bertanya nih, bagaimana sih tanda-tanda atau gejala seseorang yang terjangkit virus COVID-19? Berikut saya jabarkan secara singkat tanda-tanda atau gejala seseorang yang terjangkit virus COVID-19. Yang pertama, biasanya itu awalnya timbul gejala demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, itu biasanya ada batuk yang disertai dahak dan sesak. Yang ketiga, itu ada sakit tenggorokan dan biasanya ada juga disertai dengan mual. Apa sih yang harus kita lakukan jika ternyata kita terjangkit virus COVID-19 dengan gejala atau tanpa gejala? Yang pertama, ada 3 hal nih yang harus dilakukan nih sobat. Nah, yang pertama itu apabila dengan gejala ringan, lakukanlah isolasi mandiri. Yang kedua, menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang komposisi gizinya. Nah, yang ketiga, apabila kondisi tubuh mengalami penurunan di masa fase 1 dan 2, bisa langsung dilakukan pendatangan ke fasilitas kesehatan terdekat yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah ya untuk menangani kasus-kasus ini agar ditangani segera oleh tenaga medis terkait. Penggunaan obat untuk gejala yang timbul, biasanya kan untuk obat batuk dan pilek itu direkomendasikan obat batuk dan pilek sesuai dengan indikasi dan kondisi fisik pasien tersebut. Untuk gejala demam biasanya diberikan obat penurun panas. Jika ada mual akan diberikan obat anti mual serta biasanya dilakukan penambahan multivitamin untuk menaikkan atau membantu sistem imunitas di tubuh pasien tersebut. Dan perlu diingat ya sobat, penggunaan obat tersebut itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meringankan gejala dan harus dipantau dan direkomendasikan oleh tenaga medis atau dokter. Lalu, apakah penggunaan kloroquine dan Avigan untuk penanganan COVID-19 ini efektif? Yang banyak dibicarakan di media sosial. Nah, berdasarkan penelitian, kedua obat tersebut memang efektif untuk penanganan COVID-19. Karena apa? Ini ada pertama nih, Avigan itu kan obat antivirus, digunakan untuk penggunaan COVID-19 karena virus COVID-19-nya ini memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan virus influenza, di mana virus tersebut memiliki genom mRNK. Yang kedua, kloroquine. Kloroquine ini digunakan dengan mekanisme kerja dia memblok reseptor angiotensin converting enzim
sehingga menjadikan virus COVID-19 tidak bisa bereplikasi dan tidak dapat mempengaruhi sel-sel yang sehat yang ada di dalam tubuh. Jadi kombinasi kedua obat tersebut efektif untuk COVID-19, namun dari FDA sendiri, dari Food and Drug Amerika itu masih melakukan uji klinis terkait kombinasi kedua obat tersebut. Dan harus diingat ya, penggunaan obat ini harus diawasi tenaga medis, tidak boleh digunakan untuk suami dikasih nih ya, karena obat tersebut itu termasuk golongan obat keras. Sekian dari penjelasan singkat dari saya akhiri, salam obat.